Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang saya ucapkan dari Stasiun Besar Yogyakarta. Saya ucapkan dari Kota Gudeg Jogja. Teman-teman, Jogja ini adalah salah satu kota dengan destinasi wisata paling favorit di Pulau Jawa. Saya berada di Stasiun Yogyakarta, pintu sebelah selatan teman-teman, dan mau naik kereta api favorit saya, yaitu kereta api paling hip, paling pilihan anak milenial, yaitu kereta api Taksaka Hype Trip teman-teman. Bisa dibilang Taksaka ini adalah kereta api paling spesial, apalagi sekarang ada branding Hype Tripnya yang membuat penampilan keretanya tuh tampil beda teman-teman. Bisa dibilang Taksaka ini adalah anak emasnya PT KAI, bahkan kereta Taksaka ini lebih spesial daripada kereta api Argo teman-teman. Bagaimana keseruan saya naik kereta api Taksaka Millennial Hype Trip pada kali ini? Tonton videonya, putar intronya. Teman-teman, saat ini saya sudah ada di dalam Stasiun Yogyakarta, dan suasana Stasiun Jogja kali ini ramai banget teman-teman, karena juga campur dengan penumpang kereta api Lodaya teman-teman, tujuan Bandung. Kereta api Taksaka ini akan berangkat jam 8.50. Itu artinya sudah tidak sampai 1 jam lagi teman-teman. Nah, sekarang saya sudah ada di sebelah rangkaian kereta api Taksaka yang saya naiki teman-teman. Dan oh ya, saya ini beruntung banget karena rangkaian Taksaka yang saya naiki ini mendapatkan stiker Hype Trip. Karena untuk saat ini ada beberapa kereta yang dibawa oleh Taksaka itu tidak menggunakan livery Hype Trip teman-teman, seperti kereta eksekutif 3 yang ada di sebelah sana itu teman-teman. Di depan saya itu tidak menggunakan livery Hype Trip. Hal ini dikarenakan ada beberapa rangkaian Taksaka yang sedang menjalani pemeliharaan akhir menjelang angkutan Lebaran 2023 nanti teman-teman. Akhirnya kereta api Taksaka menggunakan eksekutif dengan livery biasa teman-teman, eksekutif stainless steel yang biasa teman-teman. Dan kenapa kereta api Taksaka ini bisa dapat branding Hype Trip? Karena berdasarkan survei dari PT KAI mengatakan bahwa 60%, kurang lebih 60% penumpang kereta api Taksaka itu adalah anak-anak generasi milenial teman-teman, yang berusia di antara 15 sampai 35 tahun teman-teman. Itulah kenapa kereta api Taksaka diberikan branding Hype Trip untuk memuaskan para generasi milenial dan menjadi satu-satunya kereta api dengan branding Hype Trip di Indonesia teman-teman. Yang hebatnya lagi, walaupun Taksaka ini bukanlah kereta Argo, tetapi kualitas servisnya bahkan sejajar dengan kereta api kelas Argo teman-teman. Bahkan dengan adanya branding Hype Trip ini membuat Taksaka menjadi kereta api paling spesial yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Jadi bisa dibilang Taksaka ini adalah kereta api paling dianak emaskan oleh PT KAI teman-teman. Dari fasilitasnya aja sudah setara dengan kereta api kelas Argo teman-teman, seperti live cooking, kecepatan maksimal 120 km per jam, dan adanya free wifi di dalam kereta teman-teman. Hebatnya lagi teman-teman, kereta api Taksaka ini menggunakan sambungan atau konektor yang berupa akordeon teman-teman. Dan akordeon ini hanya dimiliki oleh beberapa kereta api di Indonesia, yaitu kereta api Taksaka dan kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Dan kelebihan dari sambungan tipe akordeon ini adalah meredam kebisingan pada saat kereta api sedang berjalan. Jadi sekencang apapun jalannya tidak akan berisik ketika melewati sambungan ini teman-teman. Jadinya itulah kelebihan dari sambungan tipe akordeon, dan ini merupakan tipe sambungan yang cukup langka teman-teman, karena hanya 2 kereta setahu saya yang menggunakan tipe akordeon ini, yaitu Taksaka dan Argo Bromo Anggrek teman-teman.
adalah lokomotif penarik kereta api. Penarik kereta api Tasaka hari ini yaitu 206 1322 Dipo Induk Purwokerto, teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Yang sayangnya di sini adalah lokomotifnya tidak menggunakan hype drive, teman-teman. Walaupun rangkaiannya hype drive tapi tidak dengan lokomotifnya. Walaupun secara servis Tasaka ini sudah setara dengan kereta api kelas Argo, namun bukan berarti Tasaka ini adalah kereta api tercepat di jalur Jakarta-Jogja, teman-teman. Karena yang tercepat di jalur Jakarta-Jogja itu masih dipegang oleh kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga. Karena Tasaka ini masih berhenti di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya, dan di Jatinegara juga, teman-teman. Sedangkan untuk Argo Lawu dan Dwi Pangga itu 12 tadi di 4 stasiun itu tadi, teman-teman, seperti Kutoarjo, Kebumen, Kroya, dan Jatinegara, teman-teman. Sedangkan Tasaka itu masih berhenti di 4 stasiun itu tadi, teman-teman. Jadi bukan berarti Tasaka itu tercepat, teman-teman. Yang lebih cepat adalah Lawu dan Dwi Pangga. Tapi kalau kualitas servis, Tasaka ini sudah setara dengan kereta api kelas Argo, teman-teman. Ini adalah trainmark yang digunakan oleh Tasaka, yaitu F4410. F itu artinya adalah kecepatan maksimal 120 km per jam. 44 adalah berat kereta 44 ton, dan 10 ada tipe rodanya K10, teman-teman. Dan ini dari depan sampai belakang itu menggunakan trainmark yang sama, teman-teman. Kereta api Tasaka ini memiliki sebanyak jadwal perjalanan sebanyak 4 jadwal, teman-teman, atau itu artinya 2 kali pergi pulang. Dan semuanya sudah menggunakan branding hybrid, teman-teman. Benar-benar luar biasa sekali kereta api favoritku satu ini, teman-teman. Semuanya sudah menggunakan hybrid. Kalau dulu yang pertama kali menggunakan hybrid itu adalah Tasaka pagi dari Jogja dan Tasaka malam dari Jakarta, teman-teman. Tapi untuk saat ini semuanya sudah menggunakan branding hybrid, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang review ya. Ini toilet pria. Untuk toilet prianya ini sudah ada gambar stikernya, teman-teman, yaitu gambar pria sedang duduk di Vespa, teman-teman. Dan ada tulisannya di sini, teman-teman. Jadi untuk toilet pria ini warna dasarnya adalah warna biru, teman-teman. Warna ininya, stikernya ini ya, menggunakan warna biru, teman-teman. Untuk fasilitasnya antara toilet pria dengan toilet wanita itu kurang lebih sama, teman-teman. Hanya saja perbedaannya adalah stikernya. Untuk toilet wanita ini warna dasar stikernya adalah pink dan juga warna ungu, teman-teman. Jadi di sini udah jelas beda ya antara toilet pria dengan toilet wanita, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi kan saya belum review toilet wanitanya. Untuk toilet wanitanya seperti itu. Jadi ada gambar wanita dan ada stiker, ada warna stikernya itu yang warna dasarnya ungu dan pink. Dan di toilet wanita juga ada ini daun hiasan. Daun itu antara daun beneran apa daun buatan kurang paham juga ya. Yang jelas salah satu perbedaannya adalah di sini. Kalau di toilet pria tidak ada daun seperti ini, tapi kalau di toilet wanita ada daun seperti ini, teman-teman. Tapi untuk selebihnya fasilitasnya sama aja, sama-sama menggunakan kloset duduk, teman-teman. Dan sama-sama ada keran air dan sabun dan lain sebagainya, teman-teman. Dan yang menariknya lagi, di sisi lorong bordes ini ada tulisan "Do more of what makes your soul happy". Dan di sini ada beberapa gambar stikernya, teman-teman. Dan ini membuat kereta ini menjadi semakin berwarna ya kalau kata saya ya, teman-teman. Bahkan di interiornya sendiri, di ornamen di dekat jendelanya itu sudah dipasang beberapa ornamen berwarna, teman-teman. Ya ampun, teman-teman, kurang spesial apalagi kereta api favoritku ini, teman-teman, Tasaka, teman-teman. Servisnya sudah setara dengan kereta Argo, ditambah lagi dengan branding hybridnya membuat Tasaka ini menjadi kereta api yang paling spesial daripada semua kereta api di Indonesia, termasuk Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga sekalipun. Walaupun waktu tempuhnya ya lebih cepat Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga, tapi tidak dengan Tasaka ya. Tasaka waktu tempuhnya emang tidak secepat Argo Lawu dan Dwi Pangga, teman-teman, tapi kualitasnya ya benar-benar menurutku Tasaka ini the best, teman-teman, dibandingkan Lawu Dwi Pangga ya, karena fasilitas sudah setara dengan Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, ditambah lagi branding hybridnya membuat Tasaka ini jadi kereta spesial, teman-teman, dibandingkan Lawu dan Dwi Pangga, teman-teman. Bahkan uniknya lagi, kalau dari Purwokerto ke Jakarta, Tasaka ini lebih cepat dibandingkan Lawu dan Dwi Pangga, teman-teman. Wah, kurang spesial apalagi, teman-teman, kereta api favoritku ini Tasaka, teman-teman.
Nah, berdasarkan survei dari PT KAI mengatakan 60% penumpang kereta api Taksaka ini adalah generasi milenial, teman-teman. Itulah membuat kereta api Taksaka ini diberikan branding Hype Trip milenial, teman-teman. Bahkan sampai ada yang bilang jangan ngaku anak milenial kalau belum naik kereta api ini, teman-teman. Wow, jangan ngaku milenial kalau belum nyoba Taksaka Hype Trip milenial, teman-teman. Nah, makanya saya mau cobalah, hitung-hitung biar saya dibilang milenial. Padahal ya teman-teman, aku zamanin Taksaka itu dari SD. Itu kereta api Taksaka tuh menurutku kereta yang paling kasihan, teman-teman. Karena kereta api Taksaka itu selalu mendapatkan armada eksekutif bekas Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga, teman-teman, seperti eksekutif yang kaca lebar itu, teman-teman. Jadi kalau dulu Taksaka itu dianaktirikan oleh PT KAI karena selalu mendapatkan kereta bekas, sekarang justru Taksaka adalah kereta api anak emasnya PT KAI, teman-teman. Dan emang bener kata orang, nasib tidak ada yang tahu. Dan inilah suasana di dalam kereta api Taksaka, di mana penumpangnya ternyata cukup ramai, teman-teman. Dan tidak heran jika Taksaka mendapatkan konsep kereta api Hype Trip, karena emang penumpangnya yang saya naiki di sini juga ada banyak anak-anak muda, teman-teman, sehingga pantas saja kereta api Taksaka mendapatkan konsep Hype Trip. Teman-teman, saat ini saya mau review fasilitas yang ada di dalam kereta api Taksaka. Yang pertama adalah footrest atau pijakan kaki. Ini bisa diatur ketinggiannya, teman-teman, seperti kereta eksekutif stainless steel pada umumnya. Kemudian sini ada kantung kursi. Kantung kursi ini ada kantung plastiknya juga, teman-teman. Ini bisa untuk naruh barang ataupun botol, teman-teman. Ada stop kontak juga di sini. Stop kontak ini hanya boleh digunakan untuk HP, tablet, laptop ataupun power bank. Untuk alat elektronik yang besar tidak boleh, teman-teman, karena nanti bisa mengganggu kelistrikan di kereta api ini. Dan di atasnya juga ada kalau aku menyebutnya sebagai meja tatakan kecil, teman-teman, untuk menaruh botol, teman-teman. Di sini ada fasilitas reclining seat juga, jadi pengatur sandaran kursi dengan menekan tombol di sini, teman-teman. Ada meja makan juga di sini. Meja makan ini sama seperti kereta eksekutif stainless steel pada umumnya, teman-teman. Jadi dengan membuka handrest di sini, teman-teman. Untuk mengembalikannya, kita tinggal melipat mejanya dan kita masukkan lagi. Kemudian di sini ada pengait barang. Di sela-sela antar jendela semua kursi tersedia pengait barang, teman-teman. Dan ada lampu baca juga di sini, lampu baca di atas kursi, teman-teman. Lampu baca ini bisa kita gunakan ketika perjalanan Taksaka malam, teman-teman, karena Taksaka malam itu kan lampunya dimatiin, jadinya untuk melakukan penerang kita bisa menggunakan lampu baca ini. Dan di sini ada tirainya menggunakan model blind atau ala pesawat, teman-teman. Untuk menggunakannya kita tarik ke bawah, dan untuk membukanya kembali kita tarik sedikit ke bawah, teman-teman. Kereta Taksaka ini ada audio jack, jadi kita bisa menggunakan earphone dengan menancapkan earphone ke kursi kita, teman-teman. Cuma masalahnya saya tidak bawa earphone, maka saya tidak bisa mencoba fasilitas ini, teman-teman. Tapi ada, teman-teman, nih fasilitas audio jacknya, teman-teman. Cuma masalahnya kadang fasilitas audio jack ini sering kali tidak nyala ketika dicoba, teman-teman. Di dalam kereta api Taksaka ini sudah tersedia fasilitas free wifi dan ada wifi entertainment on board yang bisa diakses oleh penumpang dengan mendownload aplikasi KAI Akses, teman-teman. Cuma berhubung HP saya cuma satu, jadi saya tidak bisa mencoba fasilitas wifi entertainment on board ini, teman-teman. Dan konon wifi entertainment on board ini bisa kita gunakan untuk menonton film kesukaan kita dan mendengarkan musik, teman-teman. Dan di sisi jendela ini, teman-teman, ada tempelan stiker karena sebelumnya kan tidak ada, teman-teman. Jadi ini membuat nuansa Hype Trip-nya tuh benar-benar terasa, teman-teman. Ini kalau misalnya perjalanan Taksaka malam terus lampu dimmernya tuh nyala, teman-teman. Jadi kalau lampu dimmer nyala nanti bakal lebih terlihat lebih elegan lagi, teman-teman. Cuma karena ini perjalanan Taksaka pagi, jadi tidak menggunakan lampu dimmer, teman-teman. Dan fasilitas lainnya adalah televisi, cuma sayangnya untuk televisi tidak menggunakan audio ya, sering kali audionya itu di mute, teman-teman. Kemudian di sini ada fasilitas pellet sensor, teman-teman. Jadi
toilet sensor itu yang ada di sebelah sana. Toilet sensor itu yang di situ teman-teman, yang di atas TV berwarna hijau. Yang artinya kalau warna hijau itu berarti toiletnya sedang kosong teman-teman. Tapi kalau misalnya toilet tersebut terisi, maka toilet sensor itu akan berubah lampunya menjadi warna merah kalau toiletnya sedang ada isinya teman-teman. Dan tidak lupa juga di sini ada katup darurat atau rem darurat yang digunakan sebagai keadaan emergency teman-teman. Dan tepat pada waktunya jam 8.50 kereta api Taksaka diberangkatkan dari stasiun besar Yogyakarta. Dan kali ini saya menuju Purwokerto. Semoga selamat sampai tujuan. Saatnya menikmati kereta api milenial teman-teman. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan pukul 15:10 waktu Indonesia bagian Barat dengan pemberhentian di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Selama perjalanan, kita akan dapat menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Progo, Terowongan Ijo, Jembatan Serayu, Terowongan Notok, dan Jembatan Sakalibel. Dalam rangka menciptakan perjalanan yang sehat, aman, dan nyaman, kami informasikan bahwa seluruh petugas yang berdinas telah divaksin. Demi keamanan, dan kesehatan kita bersama, mohon perhatiannya untuk memahami dan maju melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Kami informasikan untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Menerapkan perjalanan ini bebas asap rokok. Dan kami himbau tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi kondektur melalui nomor telepon yang tertera pada ujung depan kereta, atau dapat langsung menghubungi petugas yang berdinas pada perjalanan kali ini. Semoga perjalanan kali ini lancar tanpa hambatan dan kita diberikan keselamatan sampai tujuan. Kesan kekinian, di mana dalam perjalanan ini terdapat nuansa dan fasilitas yang berbeda dari kereta api lainnya. Dalam kereta api ini tersedia menu makanan dan minuman yang baru, serta alat permainan yang dapat Anda gunakan di dalam kereta api. Dan nikmati juga hiburan selama perjalanan dengan mengakses menu entertainment on board di aplikasi KAI Akses. Semua ini kami berikan untuk membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan menyenangkan. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi petugas yang bertugas. Nah teman-teman, saat ini saya sudah ada di kereta makan Taksaka. Dan tadinya emang ada yang bilang bahwa suasana kereta makannya bukan lagi seperti kereta makan pada umumnya, tapi sudah seperti kafe. Dan bener aja teman-teman, nuansa kereta makannya emang sudah seperti kafe tuh. Dan bahkan ada beberapa perbedaan, yaitu dimana pelanggan-pelanggannya menggunakan baju-baju ala-ala milenial teman-teman. Dan ini membuat menjadi Taksaka ini kereta api yang cukup berbeda dengan kereta api lainnya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah menu yang tersedia di kereta api Taksaka Hypertrip teman-teman. Dan bahkan ada beberapa menu di kereta api Taksaka ini yang tidak ada di kereta api lain, bahkan di Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga sekalipun teman-teman, yaitu seperti nasi sei sapi tidak ada nih teman-teman. Ini salah satu menu yang tidak ada di kereta api lain selain Taksaka teman-teman. Dan kemudian high beverage, dan ini high beverage ini sama sekali tidak ada di kereta api lain selain Taksaka teman-teman. Dan kali ini saya pesennya adalah kopi susu gula aren seharga 28.000 teman-teman. Selain itu, beberapa menu yang tidak ada di kereta api lain adalah seperti
mie godok teman-teman. Terus spaghetti, tom yum, sambal geprek, chicken katsu juga tidak ada teman-teman. Dan ini membuat menu makanan di kereta api Taksaka ini menjadi cukup spesial dibandingkan kereta api lain, termasuk Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga sekalipun teman-teman. Dan suasana kereta makannya seperti ini teman-teman, jadi bener-bener nuansa ala-ala milenial seperti itu ya. Seperti yang kita lihat, bisa lihat juga bahwa perama-peraminya menggunakan baju ala milenial teman-teman, tidak menggunakan baju formalitas seperti kereta api lainnya. Di kereta makan ini untuk pembayarannya bisa menggunakan tunai dan menggunakan QR teman-teman. Jadi untuk QR kita bisa menggunakan barcode yang tersedia di meja makannya teman-teman. Dan semua meja makannya juga tersedia teman-teman. Teman-teman, ini adalah kopi susu gula aren yang saya pesan teman-teman. Jadi di gelasnya ada tertulis hybrid, dan ini merupakan salah satu menu yang tidak ada di kereta api lain selain kereta api Taksaka teman-teman. Kopi susu gula aren harganya tuh 28.000 teman-teman, dan ini gelasnya sangat menarik karena ada tulisan hybridnya. Kereta api Taksaka sampai di stasiun Kutoarjo sesuai jadwal jam 9.33 menit, dan kita bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo dengan jadwal keberangkatan jam 9.45, nanti tujuan Bandung Kiara Condong teman-teman. Dan Taksaka ini akan berangkat lagi jam 9.35 menit. Oke, kita ketemu dengan Kuto Jaya Selatan teman-teman. Indonesia. Selamat datang pada perjalanan menyenangkan bersama kereta api Taksaka Hybrid. Untuk kenyamanan Anda, kami menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman. Dapatkan dan nikmati Jam 9.54 teman-teman, kita sampai stasiun besar Kebumen sesuai jadwal tepat waktu, dan berangkat lagi jam 9.56. Sepertinya yang naik dari stasiun Kebumen tidak begitu banyak teman-teman, hanya ada beberapa.
Kita berjalan langsung stasiun Gombong teman-teman, dan kita menyusul kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan Bandung dengan nomor kereta api PLB 159F teman-teman. Kita nyelip Lodaya teman-teman. Habis nyalip Lodaya teman-teman, karena walaupun secara jadwal dia berangkat lebih dulu dari Jogjanya, tapi dia keselip Taksaka karena Lodaya itu keretanya ngodong teman-teman, karena banyak berhentinya. Sedangkan Taksaka ini berhentinya hanya di stasiun-stasiun tertentu teman-teman, jadinya bisa menyalip kereta api Lodaya yang ada di depannya teman-teman. Bentar lagi teman-teman kita melewati terowongan Ijo yang terletak di petak antara stasiun Gombong dengan stasiun Ijo. Ini adalah terowongan kereta api terpanjang di wilayah daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman. Terowongan Ijo ini menggunakan jalur kereta tipe slab track yang biasa digunakan oleh kereta MRT ataupun LRT teman-teman. Jadi ketika melewati jalur slab track ini, kereta api tidak akan tergoyang-goyang teman-teman. Jadi goyangannya benar-benar halus. Dan itu bangunan stasiun Ijo lama teman-teman. Dan konon katanya nanti akan digunakan sebagai tempat kuburan kereta yang sudah tidak terpakai teman-teman. Tapi belum tahu realisasinya kapan. Kita digebur dengan kecepatan antara 112 sampai 115 km per jam teman-teman. Padahal ini jalur tikungannya cukup miring teman-teman. Mungkin ini karena radius tikungannya sendiri tidak begitu tajam teman-teman, jadi bisa digebur dengan kecepatan tinggi. Karena ini masih jalur datar dan radius tikungannya juga tidak begitu besar, maka masih bisa dilalui dengan kecepatan tinggi teman-teman. Kita melintasi langsung stasiun Sumpil. Wow, bener-bener digebur ini teman-teman. Nanti setelah stasiun Kroya, kereta api Taksaka mengambil jalur percabangan ke arah Purwokerto, karena di Kroya nanti ada dua percabangan teman-teman. Yang pertama ke arah Bandung dan yang kedua ke arah Purwokerto. Untuk Taksaka ini nanti mengambilnya jalur percabangan ke arah Purwokerto teman-teman. Dan Kroya ini adalah stasiun dengan bangunan terbesar di wilayah Daop 5 Purwokerto teman-teman. Tapi kalau stasiun paling besar tetap stasiun Purwokerto, karena Kroya ini masih merupakan stasiun tipe B teman-teman, sedangkan Purwokerto stasiun tipe A. Dan yang naik dari Purwokerto yang naik dari Kroya tidak banyak teman-teman, hanya ada beberapa penumpang saja. Mungkin nanti puncak keramaian ada di stasiun Purwokerto biasanya. Nah ini dia teman-teman, ini adalah yang jalur pojok sana adalah jalur percabangan menuju arah Bandung teman-teman. Dan Taksaka ini mengambil jalur ke arah utara teman-teman untuk menuju arah Purwokerto. Sedangkan jalur yang ini menuju arah barat untuk menuju arah Cilacap ataupun Bandung teman-teman. Dan luar biasanya Taksaka ini adalah jeda waktu untuk berhenti di stasiun itu hanya 2-3 menit teman-teman. Bahkan stasiun sekelas Purwokerto nanti pun berhentinya cuma 3 menit teman-teman, yaitu dari jam 10.51 sampai jam 10.54. Ini benar-benar mantul luar biasa banget, karena dulu Taksaka itu kan terkenal cukup ngodong ya teman-teman ya, sebelum mendapatkan konsep hype trip dan sebelum mendapatkan percepatan waktu ya. Dulu berhenti di stasiun Purwokerto bisa sampai 15 menit teman-teman, tapi kalau sekarang cuma 3 menit. Stasiun sekelas Purwokerto teman-teman, bahkan stasiun sekelas Cirebon pun berhentinya cuma 3 menit. Juga heran teman-teman, karena di lintas Jogja Purwokerto, Taksaka ini cuma menempuh waktu selama 2 jam lebih 1 menit teman-teman. Dan ini menjadi kereta api non-argo dengan waktu tempuh paling cepat di jalur Purwokerto Jogja teman-teman. Kita melewati langsung stasiun Kebasen teman-teman, dan kita sudah masuki VOP 70 km per jam kalau tidak salah. Itu artinya maksud saya Vmax ya, Vmax nya 70, VOP nya 65 teman-teman.
berada di lereng Gunung Prau di wilayah Dieng Wonosobo. Sungai ini memiliki banyak anak sungai. Total luas daerah yang mendapatkan aliran Sungai Serayu mencapai 4.375 km persegi. Sisi selatan sungai ini dibatasi oleh deretan perbukitan yang dinamai Pegunungan Serayu Selatan. Bagi Anda pecinta fotografi, keindahan alam yang nampak dari ketinggian ini dapat Anda abadikan. Berbeda dengan terowongan hijau tadi, terowongan Noto ini menggunakan jalur biasa, sedangkan terowongan hijau tadi menggunakan jalur tipe slab track, teman-teman. Papasan Kuto Jaya Utara dari Jakarta tujuan Kutoarjo. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Purwokerto Station. For those of you who will end your trip at Purwokerto Station. For those of you who will end your trip at Purwokerto Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Oke teman-teman, saat ini sudah mau masuk stasiun Purwokerto, tepat waktu jam 10.51 teman-teman. Mantul. Wow, nggak ada tinggi Mel. Oke teman-teman. Akhirnya sampai stasiun Purwokerto sesuai jadwal teman-teman, jam 10.51 teman-teman. Tadi perjalanan naik kereta api Taksaka Hype Trip bener-bener mantul, luar biasa teman-teman. Jadi ini bener-bener beda sama kereta api Taksaka sebelumnya, apalagi dengan Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga itu jadi beda teman-teman. Menurutku Taksaka kali ini spesial banget teman-teman, dan bahkan prama-praminya tadi menggunakan baju model milenial teman-teman, dan
bener-bener luar biasa teman-teman. Jadi bikin nagih lagi buat naik kereta api Taksaka Hype Trip teman-teman. Oke, sekian perjalanan saya naik kereta api Taksaka Hype Trip. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip.